Nah, itu udah mulai bengkok. Tuh, udah mulai bengkok tuh, udah mulai melengkung. Nah, jadi itulah fungsinya adapter stabilizer hammer ini. Nah, jadi teman-teman nggak usah pusing sekarang. Nggak perlu harus cari pir yang harus sama besar dengan yang lama, gitu ya. Nggak perlu pusing. Teman-teman cukup buatkan adapter stabilizer hammer ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat jalur, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian gimana kabar unit teman-teman? Mudah-mudahan juga sehat ya. Nah, karena apa? Karena kalau unit kita nggak sehat, kita juga bisa stres ya. Bisa stres, bisa mikirin ini kenapa unit rusak terus, kenapa akurasi nggak dapat gitu ya teman ya. Jadi kita pun ikut stres. Nah, makanya unit juga harus sehat. Bagi teman-teman yang unitnya sakit, sedang sakit, sedang ada masalah, yuk sharing sama saya apa masalahnya. Jelaskan sama saya, ayo sharing, saya carikan solusinya gimana. Nah, jadi inilah channel jalur CPU itu ya seperti ini, gampang diajak sharing, mudah dihubungi, jadi beda dengan channel-channel yang lain. Nah, jadi teman-teman bisa sharing sama saya. Jadi teman-teman bisa WA, sampaikan sama saya apa keluhannya, apa masalahnya, nanti akan saya bantu. Oke teman ya, namun sebelum itu teman-teman dukung channel jalur CPU supaya saya lebih semangat untuk tetap memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, khususnya di masalah berdealer teman ya. Nah oke teman-teman, di video ini saya mau membahas masalah per hammer. Mungkin teman-teman ya pernah mengalami beli per hammer kekecilan, ya kan? Kalau dipaksa dipasang dia melengkung gini nih, karena terlalu kecil. Nah, jadi di sini saya punya tips, teman-teman. Punya tips yang sangat bermanfaat sekali. Jadi dengan tips saya ini, teman-teman tuh nggak perlu bingung. Wah, harus OD-nya harus sekian. Kalau nggak sekian nanti nggak pas, terlalu kekecilan. Begitu ditarik, bengkok ke samping, nggak maksimal akurasinya, nggak maksimal powernya. Nah, jadi dengan tips saya ini, teman-teman nggak usah khawatir. Per kecil pun bisa teman-teman pakai, ya. Contohnya ini, teman-teman. Ini ya. Ini per bawaan nih Predator nih ya. Ini ada di samping nih Predator. Nah ini per bawaannya. Ini kalau dilihat ya. Ini OD-nya kurang lebih 11,5. Sedangkan ini OD 10 ya. Sedangkan kalau saya pasang yang OD 12, saya pasang OD 12. Nah udah jelas terlalu kebesaran. Dan akhirnya sempit dan juga nggak masuk ke hammernya. Nah di sini saya punya tips yang sangat bermanfaat sekali. Jadi kita lakukan pembuatan apa ya namanya ya, adapter ya, adapter stabilizer hammer. Jadi adapter stabilizer hammer ini nanti akan kita pasang di hammer gitu ya. Ini sangat mudah teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah mengetahuinya, biasanya pada unit-unit Sultan itu memakai adapter stabilizer hammer ya, sehingga per itu walaupun dipasang yang kecil dia tidak akan bengkok ke samping-samping. Nah jadi di sini yang pertama yang harus kita siapkan itu teman-teman ya, itu teflon teman-teman ya. Ini teflon sudah saya buat seperti ini. Aslinya dia OD 10 seperti ini teman-teman ya. OD 10 seperti ini, kemudian saya potong, intinya panjangnya dipaskan aja dengan panjang pernya. Nah ini sudah saya potong segini, kemudian ini saya kecilkan jadi seperti ini teman-teman ya, jadi seperti ini. Nah nanti ini nanti dipasang di pernya seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman harus sediakan teflon. Mas, kalau nggak ada teflon gimana? Pakai besi bisa? Pakai besi sebetulnya bisa. Intinya kita harus merubah kecil yang pernya itu harus masuk seperti ini. Bukan pernya yang masuk ini teman-teman, kebalik ini saya ngomongnya. Adapter stabilizernya yang masuk ke dalam per seperti ini. Nah, di sini kenapa dibuat kepala, agar si per itu bisa mendorong adapternya menekan ke hammer nantinya. Nah itu yang pertama yang harus teman-teman sediakan dan teman-teman buat. Oke. Kemudian yang kedua, di setelan power teman-teman itu harus ada lubang. Ini Predator sudah ada lubang bawaannya. Oke teman ya. Nah jadi teman-teman yang harus teman-teman lakukan, kalau setelan power teman-teman nggak ada lubangnya, contohnya seperti ini. Ini nggak ada lubangnya, ini harus dilubangi.
Oke, kalau nggak ada lubangnya ini, nanti lubangnya dia ngikut sama besar dengan lubang dalam per ya, atau ide dalam per Misumi ini. Nah, tapi kalau sudah ada lubang, teman-teman harus membuat adapter yang kecilnya bisa masuk ke dalam lubang ini, gitu. Jadi antara dua teman-teman, ya, antara dua. Kalau dia lubangnya lebih kecil daripada lubang per dalam Misumi ini, maka teman-teman harus ngikutin ini besarnya, besar adapternya, jadi bisa masuk. Oke. Nah, cara kerjanya gini nanti teman-teman. Nah, ini kita masukkan ke sini ya, seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke dalam hammer. Nah, baru nanti kan ujungnya ini nanti akan jumpa lubang, jumpa lubang seperti ini ya. Oke. Anggap saja di sini sudah hammer ya. Ini nanti saya praktekin ya. Ini saya praktekin di luar biar teman-teman paham cara kerjanya seperti apa. Nah, di saat set lever ditarik, oke, ini akan tertarik. Nah, dia akan posisi terus di tengah. Oke. Nah, adapter ini akan masuk ke dalam. Ini kan lubang nih. Jadi dia terus presisi, nggak akan melengkung kemana-mana seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi kalau nggak ada ininya teman-teman, bisa kita tes ya. Ruangan hammer kan lebih besar karena ini pernya kecil, nggak pakai adapter, kita dorong. Nah, tuh dia pasti akan berubah seperti itu, mereng. Di sini dia sudah kandas dengan pinggiran dalam ruang hammer. Nah, bengkok terus nih, bengkok terus. Nah, itulah fungsinya adapter stabilizer hammer ini. Nah, jadi seperti ini. Oke ya, kita tes ya ke unit. Jadi kebetulan saya ada garapan unit nih. Nah, seperti ini. Nah, jadi udah dimasukkan gini ya. Kepalanya ini dimasukkan duluan nih, kepalanya. Seperti ini. Nah, oke, ini saya tarik dulu. Nah, jadi seperti ini. Untuk ukurannya teman-teman, panjangnya ya. Intinya dia harus sudah masuk. Begitu setelan power dimasukkan, adapternya ini juga harus masuk ke lubang. Seperti ini. Nah, ini masuk ke lubangnya. Nah, seperti ini. Nah, tuh teman-teman ya. Nah, jadi pada saat ditarik kokang, dia nggak akan bengkok pernya nggak akan bengkok nih. Tapi kalau nggak pakai adapter stabilizer tadi, dia akan bengkok, di dalam. Nah, kalau ini sudah aman. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu. Nah, sangat simpel, sangat mudah teman-teman ya. Yuk kita contohkan kalau nggak pakai adapter stabilizernya. Oke, kita lepas. Nah, kita masukkan gini. Oke teman-teman, kita tes dulu. Nah, ini aja udah mulai bengkok teman-teman ya. Teman-teman udah tahu mulai bengkok. Tuh. Nah, itu udah mulai bengkok. Tuh, udah mulai bengkok tuh, udah mulai melengkung. Nah, jadi itulah fungsinya adapter stabilizer hammer ini. Nah, jadi teman-teman nggak usah pusing sekarang, nggak perlu harus cari per yang harus sama besar dengan yang lama, gitu ya. Nggak perlu pusing, teman-teman cukup buatkan adapter stabilizer hammer ini, ya. Kalau teman-teman itu baut tutup hammernya atau baut setelan power nggak ada lubang, itu memang harus dilubangi. Karena cara kerjanya nanti dia seperti ini. Masuk seperti ini. Ya, di sini per tetap di tengah, nggak melengkung-melengkung. Begitu hammer ditarik, nah seperti ini. Nah, jadi buat teman-teman yang terlanjur membeli per Misumi yang terlalu kecil, udah buatkan seperti ini. Ini bahannya teflon. Kenapa teflon? Teflon itu sangat ringan dan lumayan kuat. Nah, jadi dia juga nggak akan menambah berat hammernya. Kalau teman-teman pakai mungkin besi atau apa ya, atau mungkin baut ya, baut itu juga bisa teman-teman. Baut panjang yang ada kepalanya, kemudian yang polos, baru sini ada dratnya, yang dratnya dibuang. Itu bisa saja, tapi beban atau beratnya hammer itu akan bertambah. Nah, jadi seperti oke teman-teman ya. Jadi ini sangat mudah sekali ya bikinnya. Sangat mudah sekali, intinya
teman-teman tonton video ini sampai selesai, jadi teman-teman bisa paham. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau mungkin penjelasannya ada yang kurang paham, tenang aja. Teman-teman bisa langsung WA saya ya. WA saya, Mas saya kurang paham itu, kayak mana itu gitu kan. Yang mana Mas videonya itu yang masalah adapter stabilizer Hammer itu gimana? Oh, nanti akan saya jelaskan lagi di WA teman-teman ya. Nah, oke teman ya, jadi sampai di sini aja. Saya ucapkan terima kasih buat subscriber saya yang udah lama gabung, baik yang baru gabung. Intinya tanpa dukungan teman-teman semua, tanpa dukungan subscriber saya semua, saya nggak bisa seperti ini. Saya nggak semangat untuk memberikan tips-tips buat teman-teman yang tentunya bermanfaat dan terutama masalah berdealer teman-teman ya. Nah, jadi saya hanya bisa mendoakan atas kebaikan teman-teman itu semua. Mudah-mudahan teman-teman itu sehat selalu, tidak kekurangan apapun, dan rezekinya ditambah, amin ya rabbal alamin. Nah, buat teman-teman yang baru nonton, baru gabung, langsung aja wis. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Langsung di like, share, komen, subscribe teman-teman ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasi, tekan tombol lonceng, supaya kalau saya buat video terbaru tuh teman-teman dapat pemberitahuan. Mak klunting gitu bunyi HP-nya, tengok, oh ini jalur CPU upload video lagi. Tip apa lagi nih, ilmu apa lagi nih. Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Mudah-mudahan sekali lagi video ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya buat penghobi berdealer, khususnya buat teman-teman yang mengalami hal yang ada di video ini ya. Oke, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur, jalurnya orang pintar, jalur CPU hunting lintas Sumatera.